Baik, langsung dimulai ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Malam. Wahid, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelompok 10, yaitu yang beranggotakan, yang pertama ada Pak Agus Sugioto, yang kedua ada saya sendiri, Chandra Dimas Prastio, selaku moderator pada presentasi malam hari ini. Yang ketiga ada Rifki Basyari Aziz, dan yang keempat ada Terry Maniati. Berhubung saudara Rifki dan Terry Maniati tidak dapat hadir dikarenakan pekerjaannya akan di backup oleh anggota kelompok kami. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi persuasif dalam komunikasi dan negosiasi bisnis yang akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh rekan saya Pak Agus Sugioto. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih Mas Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Eh, Topik presentasi kelompok 10 kali ini adalah mengenai komunikasi persuasif dalam komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi persuasif merupakan keterampilan penting dalam dunia bisnis dan negosiasi. Dalam situasi di mana kita perlu mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan tertentu. Kemampuan untuk berkomunikasi secara persuasif sangatlah relevan. Dalam makalah ini, kita akan menjelajahi konsep komunikasi persuasif dan bagaimana penerapannya dalam konteks bisnis dan negosiasi. Komunikasi persuasif, definisi dan konsep dasar. Yang pertama adalah pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi di mana pengirim pesan berusaha meyakinkan penerima pesan untuk mengubah pandangan, sikap, atau tindakan mereka. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pandangan kita atau mengambil tindakan tertentu. Kemudian fungsi dan manfaat dalam bisnis adalah komunikasi persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan, kemudian melakukan negosiasi dan membangun hubungan yang baik, dan manfaatnya meliputi efektivitas, membangun hubungan positif, dan mencapai tujuan bisnis. Kemudian perbedaan komunikasi informatif, komunikasi persuasif berfokus pada mempengaruhi penerima pesan, sedangkan komunikasi informatif hanya menyampaikan informasi tanpa tujuan persuasif. Next. Berikutnya adalah langkah-langkah membangun pesan persuasif. Yang pertama, mengetahui target audiens, kemudian bahasa yang jelas dan persuasif, kemudian yang ketiga menggunakan logika dan emosi, dan yang keempat struktur pesan persuasif. Baik, kita bahas satu-satu ya. Mengenai mengetahui target audiens. Jadi sebelum mengirim pesan persuasif, pertimbangkanlah karakteristik, kemudian nilai-nilai dan hubungan target audiens agar pesan Anda relevan dan menarik bagi mereka. Berikutnya adalah bahasa yang jelas dan persuasif. Pilihlah kata-kata yang tepat agar dapat berdampak besar. Gunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, serta hindari jargon atau frasa yang ambigu. Dan berikutnya adalah menggunakan logika dan emosi. Pesan persuasif yang baik menggabungkan fakta, data, dan argumen yang kuat dengan elemen emosional seperti cerita atau contoh yang menggerakkan hati. Kemudian struktur pesan persuasif itu sendiri, yaitu pesan persuasif yang efektif memiliki pendahuluan yang menarik, isi yang menyampaikan argumen, dan panggilan aksi yang jelas. Next. Selanjutnya adalah teknik lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lobby. Lobby adalah kegiatan yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau kebijakan melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait
Teknik lobby melibatkan mengidentifikasi kepentingan, mengumpulkan informasi, dan membangun hubungan yang baik. Kemudian negosiasi. Negosiasi adalah proses mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi melibatkan persiapan, komunikasi efektif, kreativitas dalam mencari solusi, serta kesabaran dan fleksibilitas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Agus atas pemaparannya, sangat baik sekali ya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus komunikasi persuasif dan di Radio Ki Semarang, yaitu yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, di sini ada studi kasus ya komunikasi persuasif di Radio Ki Semarang. Yang pertama ada attention atau perhatian. Perhatian penting yaitu tim pemasaran Radio Kis memperkenalkan profil audio Radio Kis secara lengkap, termasuk lokasi, segmen pendengar, program acara, dan lagu-lagu yang diputarkan. Yang kedua ada need, yaitu kebutuhan. Radio Kis menumbuhkan rasa butuh dalam diri calon pengiklan dengan menjelaskan program-program yang sesuai dengan target pasar mereka. Yang ketiga ada satisfaction atau kepuasan. Tim pemasaran berupaya memberikan solusi yang memuaskan dalam memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah calon pengiklan. Di sini ada studi kasus lanjutan juga, yaitu visualization. Radio Kis memastikan calon pengiklan memahami manfaat dari solusi yang ditawarkan dan apa yang akan mereka dapatkan. Yang kedua ada action. Action. Setelah calon pengiklan memahami penawaran, tim pemasaran memberikan penawaran dan persetujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan presentasi pada malam hari ini, yaitu yang pertama komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses di mana pengirim pesan berusaha meyakinkan penerima pesan untuk mengubah pandangan, sikap, atau tindakan mereka dalam bisnis. Komunikasi persuasif digunakan untuk mempengaruhi keputusan, melakukan negosiasi, dan membangun hubungan yang baik. Yang kedua, langkah-langkah membangun pesan persuasif, yaitu yang harus dilakukan adalah mengetahui target audiens, menggunakan logika dan emosi, memilih bahasa yang jelas dan persuasif ataupun mengajak, serta memperhatikan struktur pesan persuasif. Yang ketiga ada teknik lobby dan negosiasi. Lobby melibatkan mengidentifikasi kepentingan, mengumpulkan informasi, dan juga membangun hubungan. Hubungan negosiasi memerlukan persiapan, komunikasi efektif, dan kreativitas, serta kesabaran. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu kunci keberhasilan. Memahami kebutuhan. Radio Kis berusaha memahami keinginan dan kebutuhan calon pengiklan untuk menyediakan solusi yang sesuai. Negosiasi efektif. Radio Kis juga menerapkan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif juga memainkan peran kunci dalam mempengaruhi calon pengiklan dan mencapai tujuan bisnis. Di sini ada penutup, yaitu yang pertama harus memahami konsep. Dengan memahami konsep komunikasi persuasif, kita dapat menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dan mencapai tujuan bisnis serta negosiasi. Yang kedua ada praktik dan pengembangan. Keterampilan komunikasi persuasif memerlukan latihan dan juga pengembangan secara terus-menerus atau sustainable untuk meningkatkan efektivitas dalam situasi bisnisnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada kesuksesan bisnis. Penerapan komunikasi persuasif yang efektif
dapat membantu kita mencapai tujuan bisnis dan memperoleh hasil yang diinginkan dalam negosiasi. Mungkin itu ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kelompok 10, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.